Halo semua, perkenalkan nama saya Niko Mangwarni dengan NIM 23170411024. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kasus PT Sumber Bangun Sentosa, yang dimana kasus dugaan tender persekongkolan di Pelabuhan Nusa Penida, Bali. Nah, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mengutip adanya praktik persekongkolan dalam tender pengadaan pekerjaan konstruksi lanjutan untuk pengembangan fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun anggaran 2022. Tender ini memiliki nilai pagu sebesar Rp58.242.601.000 dengan kode tender 85225114. KPPU melakukan penyelidikan dan menemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan adanya kolusi di antara para peserta tender. Indikasi persekongkolan termasuk kesamaan dokumen penawaran, penggunaan alamat IP yang sama, serta adanya persyaratan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Adapun pihak-pihak yang terlibat, yang pertama yaitu ada PT Sumber Bangun Sentosa, yaitu sebagai terlapor 1, dan sekaligus pemenang tender yang dikenakan denda sebesar 1,5 miliar. Yang kedua ada PT Pacific Multindo Permai, yaitu sebagai terlapor 2. Yang ketiga yaitu ada PT Pilar Atmoko Konstruksi, yaitu sebagai terlapor 3. Yang keempat, PT Trikarya Utama Cendana, yaitu sebagai terlapor 4. Kelima, kelompok kerja pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida sebagai terlapor 5, yaitu terlibat dalam proses perencanaan tender. Yang keenam, pejabat pembuat komitmen yaitu PPK di unit yang sama sebagai terlapor 6 diduga memfasilitasi kolusi dengan menambahkan persyaratan tambahan. Yang ketujuh, KPPU yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu sebagai lembaga penyelidik yang mengawasi dan menyelidiki dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan ini. KPPU mengadakan sidang untuk memeriksa bukti-bukti dan memberikan putusan terkait pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang ke-8 yaitu ada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi proyek pengadaan ini, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tender dilakukan secara transparan dan adil. Selanjutnya yaitu ada isu-isu hukum mengenai PT Sumber Bangun Sentosa. Yang pertama yaitu ada persekongkolan tender. Nah, yang dimana PT Sumber Bangun Sentosa dan beberapa perusahaan lain terbukti melakukan persekongkolan dalam pengadaan proyek konstruksi Pelabuhan Laut Nusa Penida yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. KPPU menemukan bahwa terdapat kesamaan penawaran termasuk penggunaan alamat IP yang sama dan format dokumen yang serupa di antara para terlapor. Yang kedua, larangan monopoli dan dominasi pasar. Persekongkolan ini berpotensi menciptakan kondisi monopoli di pasar pengadaan konstruksi, di mana hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang dapat berpartisipasi dan memenangkan tender. Tindakan ini membatasi kesempatan bagi perusahaan lain untuk bersaing secara adil yang merupakan inti dari prinsip persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, pembuatan persyaratan tidak wajar. Dalam proses tender ini, terlapor 6 diduga menambahkan persyaratan teknis yang tidak lazim dan membatasi, seperti pengalaman minimal 20 tahun tanpa pengawasan pasar yang sesuai. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti serta dalam tender, sehingga mengurangi persaingan dan menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lainnya. Pasal-pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada kasus PT Sumber Bangun Sentosa adalah Pasal 22, yaitu pengaturan tentang larangan persekongkolan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pasal ini pelaku-pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, yang dimana dari unsur pelaku usaha, setiap orang perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud tidak bersekongkol yaitu suatu pekerjaan sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Yang kedua yaitu sanksi administratif, yaitu pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sanksi administratif berdasarkan pelanggaran pasal 22, yaitu memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, menetapkan pembayaran ganti rugi, dan mengenakan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah. KPPU memutuskan bahwa PT Sumber Bangun Sentosa bersama dengan beberapa perusahaan lain terbukti melakukan persekongkolan dalam tender tersebut. Keputusan ini diumumkan pada tanggal 30 September 2024 dan menyatakan bahwa PT Sumber Bangun Sentosa dikenakan denda sebesar 1,5 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara. Dan larangan tender yaitu 3 perusahaan lainnya yaitu PT Pasifik Multindo Permai, PT Pilar Atmoko Konstruksi, dan PT Trikarya Utama Cendana juga dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti tender di bidang jasa konstruksi yang dibiayai oleh APBN dan APBD selama 1 tahun di seluruh Indonesia. Nah, adapun keputusan KPPU didasarkan pada beberapa temuan penting. Yang pertama yaitu bukti persekongkolan, yang dimana KPPU menemukan adanya kesamaan dalam dokumen penawaran dari para terlapor, termasuk penggunaan alamat IP yang sama dan format dokumen yang serupa. Hal ini menunjukkan adanya kolusi di antara mereka untuk memenangkan tender tersebut. Yang kedua, persyaratan tidak wajar. Nah, yang dimana terlapor 6 diduga menambahkan persyaratan pengalaman lebih dari 20 tahun tanpa melakukan survei pasar yang sesuai, yang bertujuan untuk membatasi partisipasi peserta tender lain. Hal ini dianggap melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga, fasilitas kolusi, yang dimana tindakan terlapor 4 dan 6 dalam memfasilitasi PT Karya Prima Anugrah Mandiri untuk memberikan dukungan kepada PT Sumber Bangun Sentosa juga menjadi faktor pendukung keputusan ini, menunjukkan adanya kerjasama yang tidak sehat dalam proses pengadaan. Keputusan Komisi Persaingan Usaha atau KPPU terhadap PT Sumber Bangun Sentosa terkait persekongkolan tender pelabuhan di Nusa Penida memiliki dampak hukum yang signifikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi industri dan konsumen secara umum. Yang pertama, dampak hukum terhadap PT Sumber Bangun Sentosa sendiri. Yang pertama ada denda finansial, yaitu PT Sumber Bangun Sentosa dikenakan denda sebesar 1,5 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara. Hal ini akan berdampak langsung pada kondisi keuangan perusahaan, mengurangi likuiditas dan potensi investasi di masa depan. Kedua, larangan tender, yang dimana perusahaan ini beresiko kehilangan peluang bisnis di masa mendatang, karena keputusan KPPU juga melarang beberapa laporan lainnya untuk mengikuti tender proyek konstruksi yang dibiayai oleh APBN dan APBD selama 1 tahun. Meskipun larangan ini tidak secara langsung menyasar PT Sumber Bangun Sentosa, namun reputasi yang tercoreng dapat mempengaruhi peluang mereka dalam tender di sektor publik lainnya. Yang ketiga, reputasi perusahaan. Terlibat dalam kasus persekongkolan dapat merusak reputasi PT Sumber Bangun Sentosa di mata mitra bisnis, investor, dan klien. Kepercayaan dari pihak ketiga mungkin akan berkurang, yang dapat mempengaruhi hubungan bisnis di masa depan. Yang kedua, dampak terhadap industri terkait.
Pertama, peningkatan pengawasan. Keputusan KPPU ini dapat mendorong peningkatan pengawasan dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan kompetitif di industri konstruksi. Yang kedua, efek jera. Putusan ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku usaha lain untuk tidak terlibat dalam praktik persekongkolan atau kolusi dalam tender. Ini dapat membantu menciptakan persaingan yang lebih sehat di pasar konstruksi. Yang ketiga, regulasi reformasi. KPPU mengizinkan perbaikan regulasi terkait pengadaan barang atau jasa untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Ini bisa menciptakan kerangka kerja yang lebih baik untuk memastikan keadilan dalam proses tender. Selanjutnya, dampak terhadap konsumen. Pertama, kualitas layanan dan produk. Dengan meningkatnya persaingan yang sehat, konsumen berpotensi mendapatkan layanan dan produk yang lebih baik dari sektor konstruksi. Proyek-proyek publik yang dilaksanakan dengan cara yang adil cenderung menghasilkan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Keputusan ini juga berpotensi meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik, sehingga konsumen dapat lebih percaya bahwa proyek-proyek pemerintah dikelola secara akuntabel dan efisien. Yang ketiga, harga yang lebih kompetitif. Dengan adanya persaingan yang lebih ketat, harga untuk layanan konstruksi mungkin menjadi lebih kompetitif, menguntungkan konsumen melalui biaya yang lebih rendah untuk proyek-proyek publik. Untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di masa depan, baik dari sisi hukum maupun strategi perusahaan, beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan yaitu: pertama, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, yaitu dengan cara penguatan KPPU. Memperkuat kapasitas KPPU dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha. Ini termasuk peningkatan sumber daya manusia, pelatihan, dan teknologi untuk mendeteksi kolusi dan persekongkolan. Selanjutnya, sanksi yang tegas. Memberikan sanksi yang lebih tegas dan konsistensi terhadap pelanggaran hukum terkait persaingan usaha, termasuk denda yang lebih besar dan larangan berpartisipasi dalam tender bagi pelaku usaha yang terlibat dalam praktik tidak sehat. Yang kedua, dengan reformasi regulasi pengadaan, yaitu transparansi dalam proses tender. Menerapkan sistem pengadaan yang lebih transparan dengan publikasi semua dokumen tender dan hasil evaluasi secara online. Hal ini akan memungkinkan pemantauan oleh masyarakat dan pihak ketiga. Kedua, ada standar persyaratan tender yang jelas, yaitu dengan menetapkan standar persyaratan tender yang jelas dan adil untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi, yaitu sosialisasi hukum persaingan usaha. Dengan mengadakan program sosialisasi tentang hukum persaingan usaha bagi pelaku bisnis, agar mereka memahami konsekuensi dari praktik monopoli dan kolusi. Dan yang terakhir, pelatihan untuk pejabat pengadaan, yang dimana memberikan pelatihan kepada pejabat pengadaan tentang etika dalam pengadaan barang atau jasa, serta cara menghindari konflik kepentingan. Baik, demikian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.